Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Kates California dan Bangkok Unggulan UMKM. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Bahiri dan juga Pak Herzon. Nah, kita di sini dari tadi sebenarnya sudah berpapang ya Pak. Ada dua jenis kates ya Pak ya? Iya, betul. Ada kates California dan juga kates Bangkok atau Taiwan ya Pak? Ya. Biasanya. Nah, jadi kita perkenalkan ini yang masuk kategori kates apa Pak? California. Ini California ya Pak? California. Ini memang ukuran maksimalnya tidak jauh dari ini ya Pak ya? Nggak jauh, paling banyak, paling tinggi 1,5 kilo, rata-rata 1 kilo lah. Oke, hampir 1 kilo ya Pak ya. Tapi yang satu ini yang lebih besar ini Ini udah mencapai 5 kilo, 6 kilo, ada yang 8 kilo ya. berarti berkali-kali lipat ya Pak? Iya. Tapi secara perbedaan di pasar itu apa yang membedakan ini Pak? Apakah ini lebih mahal. yang California? California lebih mahal. Kalau yang Harga ini, per kilonya ya Pak ya? Kalau ini standar aja, karena dia sudah ada kontrak pabrik. Oke. Kalau di pasar ya laku-laku, tapi nggak sekencang California. Oke. Ini memang khusus untuk ekspor ya. Oke, ini untuk diolah kembali rata-rata berarti ya, Pak. ya, Ini yang dikonsumsi itu tes California ini rata-rata berarti, Ya, Pak? ini banyak yang masuk pasar-pasar ya California. Oke, berarti Konsumsi yang langsung masyarakat ya. bahkan sampai yang dijual sudah terpotong dan lain sebagainya itu Ya. tes California itu berarti Pak? Ya, Bisa jadi yang di Jakarta yang di segala macam itu di supermarket Supermarket, besar itu bisa ya. jadi dari Bengkulu Utara berarti. ya, banyak. Bisa jadi berarti ya, Pak. Ya. Oke, kalau berarti per kilonya berapa Pak kalau California nih? Kalau sekarang sudah harga ada titik terendah ya. Kalau sekarang kalau di tingkat pembelanjaan di petani sekarang paling tinggi 1.500. Kalau kita panen sendiri sekarang 1.000. 1.000 Ya. kalau sendiri. Udah berapa minggu ya? Udah 2 minggu ini. Tapi kalau sebelum puasa kemarin ya harga tertinggi sampai 3.000 dan 4.000 ya. 3.000 Ya. 1 kilonya. 1 kilo. Tapi fluktuatif ya Pak, tergantung kondisi pasar. Ya, pas semenjak udah lebaran nih memang anjlok harga. Nah di situasi di daerah Jakarta musim penghujan. Oke, berarti tergantung dari cuaca di sana. Cuaca juga. Tapi kalau ini yang diolah kembali nih Pak, Bangkok atau Taiwan ini dia pengaruh juga nggak Pak? Oh enggak, ini enggak tahu hujan, enggak tahu banjir dia ini. Ya, dia ini stabil karena dia ini masuk pabrik. Walaupun di California harganya 10.000, ini juga nggak pengaruh. Kalau 2.000 ya tetap 2.000 beliau ini. Ya. Berarti punya marketnya tersendiri. Iya. Oke, saya ingin ke Pak Erzo nih Pak. Iya. Melihat dari dua jenis ini, sebenarnya yang ingin lebih diperkenalkan atau digalakkan di masyarakat yang mana nih Pak? Atau memang kedua-duanya berjalan secara Saya bersama? lihat kedua-duanya Pak. Karena kedua-duanya ini punya peluang yang besar Pak. Iya. Yang besar, dan ini saya lihat kates ini unik ini. Satu batang aja bisa menghasilkan uang. Daripada nganggur depan rumah nanam 1-2 batang aja udah bisa. Nanti orang beli buahnya gitu. Nah, harapan kita, saya besar menaruh harapan terhadap kates ini dengan Pak Bahiri ini. Dia punya link ke pabrik. Mudah-mudahan segera kontrak kita laksanakan Pak ya, dengan pabrik, sehingga tidak ada keraguan dari para petani itu. Kalau petani udah kita kontrak ada di atas materai, kita akan membeli hasilnya, rata-rata mereka sudah mau. Ini banyak sekali yang mau bermitra Pak. Kami saja sudah hampir kewalahan ini menerima. Cuma tetap kita ini. Iya. Karena kualitas nomor 1 Bengkulu Utara. Iya. Pak. Karena kualitasnya dibanding kabupaten lain ini bagus. Ya, ini menurut pasar ya. Gitu. Iya, oke. Tapi kembali lagi yang lebih stabil memang si kates Bangkok ini ya Ya Pak? Bangkok Ya. pengaruh dengan hal-hal yang lain ya. Karena mereka pabrik produksi langsung nanti keluar dari perusahaan dari pabrik itu udah ada botol lah, udah ada bermerek dan langsung dikirim ke luar negeri. Ya. Mereka itu sampai 400 kontainer per bulan mereka kan. 400 kok. Ya. Biasa memang kayak Pak. Tapi kalau masyarakat menanam ini memang biasanya kedua-duanya ditanam juga dalam satu lahan yang sama kah? Atau memang ada yang fokus di California saja, fokus di Bangkok saja, atau seperti apa sebenarnya Pak? Kalau selama ini orang fokus di California Bang, karena pasarnya agak bagus California. Ini baru kita gagas ini. Iya. Ya saya sepulang dari pabrik kemarin, saya lihat
bagus sekali nih produksinya, jaminannya, pasarnya, dan juga memang ini California mahal, harganya memang mahal. Tapi dihitung-hitung kali apa itu dalam satu hektar, kalau California ini ke 5 ton, ini bisa mencapai 20 ton penghasilan. Walaupun ini harganya satu biji ini 3.000, ini paling 1,5 kilo, paling dapat uangnya kira-kira 5.000. Tapi ini walaupun harganya 2.000, ini sampai 8 kilo, berarti masih tinggiin per bijinya harganya. Iya, hitung-hitungannya ya, Pak, ya? Bisnisnya. Iya. Itu untuk selanjutnya kita memang perlu menggagas ini yang lebih. Karena kalau orang awam Pak mungkin merasa ini bukan kates nih, kalau orang lihat pertama kali ini besar sekali ini ukurannya. Iya betul. Oke, tapi berarti rencana ke depan ingin membuat produk olahan sendiri ya Pak di Bengkulu Utara. Apa yang dalam waktu dekat yang paling rasional untuk dibuat di Bengkulu Utara, Erzon? Keripiknya kemarin, kemudian manisannya itu udah kita mulai, Pak. Udah dimulai berarti Udah ya, Pak, ya? dimulai. Oke. Nah, kita mulai, makanya harapan kita ke depan, program gerakan Aku Cinta Produk Bengkulu Utara ini diterapkan di Provinsi Bengkulu ini. Umpama setiap, bukan hanya KATES ya, kita mengharapkan KATES ini salah satunya. Bayangkan saja seperti yang saya bilang tadi, setiap SKPD, setiap dinas itu menggunakan produk-produk yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Udah yakin, otomatis UMKM akan naik. Iya betul. Dan kita mengharap KATES ini menjadi ciri khas Provinsi Bengkulu juga. Kendalanya ke depan Pak apa Pak kira-kira yang dihadapi? Karena memang apakah masyarakatnya juga seperti Pak Baheri tadi kan dalam upaya mengenalkan nih pada masyarakat di awalnya memang masih banyak yang mau instan saja segala macam. Tapi untuk buat produk olahan ini kan produk yang sudah ada, kendalanya seperti apa ke depan ini tantangannya Pak? Kendalanya saya lihat memang pertama pemasaran, Pak. Nah, karena kita tahu produk-produk UMKM, udah sekitar 4 tahun saya membina UMKM Kabupaten Bengkulu Utara. Mereka tuh ada keraguan kalau seandainya membuat produk banyak. Takutnya siapa yang beli nih? Karena mereka rata-rata tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi 2 minggu aja udah mulai nggak enak ya. Kecuali dia, dan saya tidak menyarankan menggunakan pengawet. Nah, salah satu jalan kita benar-benar didukung oleh pemerintahan, kita menggunakan sendiri dulu Pak. Kita belum UMKM pada saat kita menggunakan produk kita di daerah kita, saya yakin Pak naik itu. Nah kemudian masalah permodalan ini kita udah ke perbankan, itu kendala teknis lah. Intinya pada saat produk itu ada pembelinya, kayak KATES ini kan, nggak ada kerugian bagi petani untuk melaksanakan. Begitu juga olahan ini nanti, seperti kayak manisan dari KATES, bisa bikin gelamai dari KATES, bisa bikin keripik dari KATES, bisa bikin saus dari KATES. Bayangkan aja bukannya berapa ratus, berapa ribu tukang bakso dan mie ayam di Bengkulu ini. Dan itu sausnya rata-rata dari luar, Pak. Betul, padahal kita punya ini. Kita bikin saus produksi Bengkulu. Nggak usah luar. Yang beli orang Bengkulu aja. Dan itu udah kita mulai, jadi setelah ini kita kerjasama dengan, saya sekarang mendekati beberapa desa. Ayo kita gali potensi apa yang ada di desa tersebut. Apakah sumber daya alamnya, apa sumber daya manusianya. Kalau banyak manusianya kita kasih pelatihan nanti, kita jembatani. Ini mau belajar apa nih? Kalau hobinya bidang megang HP, ya kita ajar cara jualan online. Ya, betul. Kalau hobinya petani, kita KATES salah satunya. Kalau hobinya kuliner, ya kita kasih. Nah, makanya kita tujuan asosiasi ini menjembatani. Kita hubungi ke dinas koperasi, perdagangan, termasuk ke perusahaan-perusahaan. Karena kita asosiasi UMKM ini mengadakan MOU dengan perusahaan seperti Sandabi, universitas, termasuk penelitian bagaimana membuat produk-produk unggulan. Oke, tapi sejauh ini antusiasnya luar biasa ya Pak? Luar biasa Pak. Oke, itu yang wajib kita syukuri bahwa betul. ketika ada antusias, ketika ada semangat, mudah-mudahan output yang kita dapatkan juga sesuai dengan apa yang kita upayakan. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan ngobrol lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.